Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Usul Fikih kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi tentang maqasid asy-syariah. Kelompok 10 ini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Dita Dwi Aprilia dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2120004. Lalu yang kedua ada Umi Aulanisa dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2120041. Lalu yang ketiga ada saya sendiri, Rizka Akmalia dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2120046. Lalu yang terakhir ada Naila Rosyada dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2120081. Sebelumnya perhatikan terlebih dahulu makalah dan PowerPoint yang sudah kami share di WA group tadi, dan simaklah penjelasan materinya. Materi pertama yaitu tentang pengertian maqasid asy-syariah. Dalam kitab Al-Ijtihad Al-Maqasidi karya Profesor Dr. Nuruddin Bil Mukhtar Al-Qadimi mengatakan bahwa secara lughawi maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan syariah secara bahasa yang berarti jalan menuju air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Dalam karyanya Al-Muwafaqat Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid al-syariah. Kata-kata itu ialah maqasid al-syariah, al-maqasid asy-syai'iyah, fi al-syariah, dan maqasid min syai' al-hukm. Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri, yaitu sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-Syatibi, yaitu hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Jadi, maqasid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fikih tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid. Malah Al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syara di dalam hukum-hukum syara. Berbagai tanggapan terhadap maqasid dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang berbagai. Inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara itu terkandung di dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Karena nilai-nilai maqasid syara itu sendiri memang telah terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada yang menganggap maqasid ialah maslahah itu sendiri, sama dengan menarik maslahah atau menolak mafsadah. Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahwa syariat itu berasasnya kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Sementara Al-Is bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan syarat itu semuanya maslahah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan.
Ada juga yang memahami maqasid sebagai 5 prinsip Islam yang asas, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqasid itu sebagai logika pensyariatan, sesungguhnya hukum. Pada kesimpulannya, maqasid syariah ialah matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia. Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syarah, beberapa maslahah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariat telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan ibadah dan golongan muamalah dunyawiyah. Yang disebut golongan ibadah yaitu membahas masalah-masalah ta'abud yang berhubungan langsung antara manusia dan kholiknya, yang satu persatunya telah dijelaskan oleh syarah. Yang kedua, golongan muamalah dunyawiyah, yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al-Is Ibnu Abdis Salam sebagai berikut. Segala macam hukum yang membebani kita semuanya kembali kepada maslahah di dalam dunia kita ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka. Akal dapat mengetahui maksud syarah terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya Daud Az-Zahiri, tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah. Mengacu pada definisi-definisi di atas, penulis bisa mengambil benang merah bawah. Maqasid syariah ialah segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah terhadap hambanya, yang tidak lain untuk sebuah kemaslahatan. Petunjuk maqasid asyariah. 1. Harus bersifat tetap. Maksudnya ialah makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. Yang kedua, harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Yang ketiga, harus terukur. Maksudnya, makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Yang keempat, berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Pembagian maqasid asyariah. Secara substansial, maqasid asyariah mengandung kemaslahatan baik ditinjau dari maqasid al-asyri atau tujuan Tuhan maupun maqasid al-mukallafah, tujuan hamba. Maqasid asyariah, tujuan Tuhan ialah maqasid yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan di akhirat. Sedangkan maqasid al-mukallafah adalah tujuan syariat bagi hamba dan melakukan sesuatu perbuatan. Maqasid al-mukallafah berperan menentukan sah atau batal suatu amalan. Maqasid asyariah ditinjau dari cangkupan. 1. Maqasid amanah, yaitu tujuan-tujuan yang diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syariat di seluruh mayoritas atau bab-bab hukumnya. 2. Maqasid qasah, yaitu tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat pada bab tertentu atau bab-bab hukum yang sejenis. 3. Maqasid zaujiyah, yaitu tujuan syariat di masing-masing hukum syar'i. Maqasid asyariah ditinjau dari tingkat kebutuhannya. 1. Maqasid daruriyah atau primer. Maqasid ad-daruriyah adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksentisisnya wajib terpenuhi.
ulama usliyyin mengistilahkan maqasid daruriyah dengan sebutan khulliyatul ahlam atau 5 asas, yaitu 1. Hifz ad-din, yang kedua hifz an-nafs. Lalu selanjutnya ada hifz al-aql, berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Lalu yang keempat ada hifz an-nasr, an-nas, dan al-ard, yang artinya menjaga keberlangsungan generasi umat manusia serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Lalu yang kelima ada hifz al-mal, yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Lalu yang kedua ada maqasid hajiyah atau sekunder, ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia, yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. Lalu selanjutnya ada maqasid tahsiniyah atau tersier, adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan maqasid tahsiniyah tidak lain karena posisinya sebagai suplemen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial di antara mereka. Lalu selanjutnya di sini ada maqasid syariah ditinjau dari aspek sandaran dalil syar'i. Maqasid syariah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada maqasid mulghah, tidak dianggap oleh syariat. Lalu yang kedua ada maqasid mu'tabarah, dianggap oleh syariat. Lalu yang ketiga ada maqasid mursalah, atau eksistensinya nisbi. D. Kaidah maqasid asy-syariah. 1. Seluruh ketentuan syariah memiliki maksud atau maqasid. Setiap hal yang diciptakan, dihilangkan, atau ditambah oleh Allah memiliki hikmah atau arah tujuan tertentu. 2. Menentukan maqasid harus berdasarkan dengan dalil. Penentuan maqasid atau tujuan dari suatu syariah tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada dalil yang menjadi dasar dari penentuan tersebut. 3. Menerbitkan maslahat atau mafsadat. Maslahat atau mafsadat suatu hal tidaklah sama. Ada perbedaan tingkatan antara keduanya yang menjadi alasan adanya suatu perintah, larangan, atau ketentuan lain mengenai suatu hal. Menurut Imam Asy-Syaitibi, perbedaan tingkat maslahat dan mafsadat ada kaitannya terhadap suatu perbuatan dijelaskan sebagai berikut. A. Apabila suatu perbuatan memiliki maslahat yang besar, maka perbuatan termasuk dalam kategori rukun. B. Apabila suatu perbuatan memiliki mafsadat besar, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori dosa besar. C. Apabila suatu perbuatan maslahat tidak besar, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori ihsan. D. Apabila suatu perbuatan mafsadat kecil, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil. 4. Memberikan antara maqasid dan wasail dalam setiap ketentuan Allah. Maqasid adalah tujuan dari apa yang diperintahkan Allah untuk dilakukan atas ditinggalkan, sedangkan wasail atau wasilah merupakan suatu perkara yang harus dilakukan atau ditinggalkan untuk mencapai tujuan dan pemerintah yang diberikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Maqasid al-syariah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang sejajar dengan usul fikih, tidak lagi menjadi subbab dalam usul fikih secara substansial atau independen. Konsep maqasid adalah kebutuhan yang urgent bagi kalangan ulama dalam istinbat hukum demi terpecahkannya persoalan kontemporer. Maqasid al-syariah pada tataran praksisnya bisa masuk dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ibadah, muamalah, penetapan hukum, siasat,